kan kalau misalkan kita dibandingin sama ibaratnya kayak orang tua lah, orang tua ngebandingin kita sama tetangga, ke saudara sendiri, itu kan sebenarnya kan nggak bagus juga buat si Iya, anak kan. iya. Nah makanya anaknya begitu gede dia akan membandingkan dirinya dengan orang lain terus. Oh, itu Dia tidak akan akibatnya. pernah menjadi diri sendiri yang terbaik. Oh. Makanya kalau saya pribadi selalu menganggap gini ya. Kalau saya, ajaran saya sederhana. Kamu nggak perlu ngalahin siapapun. Tapi ketika saya menjadi seorang trainer, saya masih ingat banget gitu ya. Waktu itu saya dapat skala 1 sampai 5 lah anggaplah. 5 itu bagus, 1 itu jelek. Saya dapat skornya 1 dan 2. 1 dan 2. Saat ketika saya dapat skor 1 dan 2, itu ada momen di mana saya dalam persimpangan jalan, ini saya mau nerusin jadi trainer atau saya berhenti, mendingan balik lagi kerja. Jadi karyawan. Terus terang yang memotivasi saya, istri saya sih, dia cuma ngomong begini. Saya menemukan ada satu orang yang sampai hari ini saya belum bisa ngalahin. Oh iya, Coach. Ada. Saya belum bisa ngalahin. Nah, karena saya belum bisa ngalahin, kan berarti kan nggak bisa, saya kan upward nih. Iya. Maka saya putuskan, saya harus keluar dari. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ngerasa kerja udah maksimal, tapi sering dibandingkan dengan rekan kerja lainnya. Bahkan kamu pernah bilang ke dalam hati gitu ya, kalau misalkan, kok dia bisa sih cepet naik jabatan, sedangkan padahal aku juga udah kerja keras loh. Tenang, kamu nggak sendirian. Di video kali ini kita akan membahas kenapa sih kita sering membandingkan diri ke orang lain, dan apa sih dampaknya, dan bagaimana sih caranya untuk mengatasi kita tuh agar nggak ngebandingin diri ke orang lain. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Baik. Alhamdulillah. Oke gini Coach. Kita tuh kalau misalkan sebagai karyawan atau mungkin bukan karyawan pun sering ngebandingin diri ke orang lain ya Coach ya. Nah sebenarnya kayak ibaratnya tadi lah, kadang melihat kok dia gampang gitu naik jabatannya, terus padahal tuh yang sering kerja tuh aku atau mereka gitu kan. Terus kayak kok mereka tuh lebih disanjung, padahal kalau misalkan dia nggak kayak gitu tuh, dia kalau misalkan dia nggak karena kita, itu mereka tuh bukan apa-apa gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya kalau misalkan kita ngebandingin diri ke orang lain, itu apakah udah emang kebiasaan alami dari manusia atau emang itu karena faktor lingkungan Coach? Oke. Tapi sebelumnya gini dulu ya. Sebelumnya sebenarnya kamu tanyakan tadi yang satu bagian itu ya, itu menarik juga dibahas. Menarik juga dibahas. Maksud saya, tapi untuk kedepannya ya. Iya. Kenapa itu patut dibahas? Ternyata ada teorinya yang menyatakan kenapa seseorang ketika kita merasa bahwa diri kita udah yang ngerjain semua dan sebagainya, tapi kenapa kita nggak naik, itu ada risetnya. Ada risetnya sendiri dan ada penelitiannya sendiri. Dan itu ada hal-hal yang menyebabkan kenapa dia akhirnya nggak bisa kelihatan. Itu saya juga baru tahu sekitar seminggu 2 minggu ini saya baru tahu. Jadi saya pikir tadi awalnya emang kayak gitu, tapi nanti itu kita bahas secara khusus. Itu menarik. Nah, tapi yang mau kita bahas sekarang adalah kenapa kita suka bandingin diri kita sama orang lain kan? Nah, ini menarik nih. Saya akan bahas, saya akan baca dari berdasarkan riset aja ya, berdasarkan dari penelitian para psikolog. Karena kalau saya ngomong, saya nggak eligible, saya pakar Neuro Linguistic Programming gitu ya. Jadi ada penelitian dari Leon Festinger tahun 1954 menjelaskan bahwa manusia memiliki dorongan alami untuk mengevaluasi diri sendiri dan membandingkan diri dengan orang lain. Dan menariknya, itu ada 2 hal yang membuat kenapa dia membandingkan diri dengan orang lain. Yang pertama, disebut namanya upward comparison. Bandingin sama yang atas. Oh iya. Ya, jadi kalau kita suka membandingkan diri kita sama yang di atas, udah pasti kita akan jadi minder. Iya. Karena saya pun juga ngalamin. Saya ngalamin lama juga itu. Sampai ngerasa gini, saya kerja keras nih. Saya udah maksimum nih. Kayaknya udah kemampuan saya yang terbaik. Tapi kenapa saya nggak bisa seperti dia ya? Iya. Nah itu namanya upward comparison. Sampai saya menemukan cara sendiri bagaimana akhirnya saya bisa terlepas dari bayang-bayang itu. Kalau nggak itu repot banget. Repot banget. Itu buat saya itu repot sekali. Karena kita selalu membandingkan diri kan. Iya. Nah itu yang menarik.
Nah, nanti kita akan bahas, nanti boleh kamu nanya, kita akan bahas lebih dalam tuh kenapa begitu. Kenapa saya bisa keluar dari jebakan, kalau saya nyebutnya jebakan circle-nya setan nih bahasa buat saya ya. Kenapa? Karena balik lagi kita akan selalu meng-compare gitu loh. Yang kedua adalah downward comparison. Downward berarti membandingkan dengan orang yang kurang beruntung. Ya walaupun kalau ditanya, kamu membandingkan diri sama orang kurang beruntung juga nggak bagus juga ya. Kayaknya kan bisa aja negatif sama yang kurang beruntung. Iya. Tapi di lain pihak itu bisa membuat Anda lebih bersyukur. Oh. Ya misalkan gitu. Itu kan sering pakai kan. Misalkan contoh ya. Kamu kerja kan? Iya kamu kerja, gaji kecil tapi gaji gua kecil. Ya tapi banyak orang yang kayak kamu yang sampai hari ini belum kerja dong. Nah kayak gitu. Oh iya, ngebandingin sama yang orang di bawah. Iya. Sering denger itu kan? Iya, Sering kan? Nah itu downward gitu ya. Saya berani jamin juga pasti banyak tuh teman-temanmu juga yang kondisinya downward di bawah kamu ada kan? Iya. Nah itu. Nah cuman kan kehidupan itu juga nggak bagus kan? Nah tapi juga ada perkembangan berdasarkan psikososial dan kognitif khususnya dari orang tua masa kecil. Sering nggak masih kecil dibanding-bandingin? Sering banget. Nah itu. Kita dibanding-bandingin. Dibanding sama siapa? Kakak. Iya. Saudara. Itu dibandingin. Tapi kan kalau misalkan kita dibandingin sama, ibaratnya kayak orang tua lah, orang tua ngebandingin kita sama tetangga, ke saudara sendiri, itu kan sebenarnya kan nggak bagus juga buat si anak kan? Iya. Nah makanya anaknya begitu gede dia akan membandingkan dirinya dengan orang lain terus. Oh, itu Dia tidak akan akibatnya. pernah menjadi diri sendiri yang terbaik. Oh. Makanya kalau saya pribadi selalu menganggap gini ya. Kalau saya, ajaran saya sederhana. Kamu nggak perlu ngalahin siapapun. Tapi kamu harus mengalahkan dirimu sendiri. Contohnya apa? Kamu hari ini mengerjakan sesuatu, Iya. kamu baru bisa A. Kamu ngelewatin aja A-nya tersebut. Kamu bisa ngerjain sampai level B. Itu udah terbaik kamu. Kalau buat saya gitu alat ukurnya. Dapat ya? Jadi tugas kita adalah saya mengerti setiap orang kalau dia bisa maju tapi berdasarkan kemampuan diri. Saya kasih contoh gampang nih, paling gampang gini. Ini juga akan saya bahas minggu depan sih. Minggu depan. Kenapa saya mau ngebahas? Kenapa saya nggak mau bahas hari ini? Intinya saya punya perilaku baru, punya kebiasaan baru. Cuma kenapa saya nggak mau buat ini jadi konten? Karena menurut saya ini belum jadi kebiasaan. Nah, saya mau ngeliat ini menjadi kebiasaan nanti di minggu depan. Karena kan kita lihat nih, apakah saya masih tetap konsisten apa tidak. Hanya ada hal yang menarik begini contoh. Intinya kalau kita mengalahkan diri sendiri, yang paling gampang gini. Misalkan contoh, kamu ngerjain proposal. Proposal sebelumnya kamu ngerjain 1 jam. Kamu bisa nggak bikin proposal 45 menit? Bisa, itu berarti udah kemajuan. Kamu ngerjain proposal 45 menit, terus menjadi 30 menit, bagus nggak? Bagus. Itu udah progres. Itu kayak ngebandingin diri sendiri. Dengan diri sendiri kita, iya. Jadi akibatnya, tapi memang nggak semua bos kayak gitu ya. Semua bos kan ada beberapa yang lihatnya dari sudut si ini, si itu, si ini, si itu gitu ya. Kalau saya ngelihatnya adalah, yang penting dia bisa ngelewatin satu aja dulu. Ngelewatin satu. Dia ngelewat buat saya udah baik-baik aja. Saya selalu membandingkan itu. Percuma kalau mau dibandingkan dengan siapa juga percuma, karena setiap orang unik. Setiap orang tuh unik gitu loh. Iya, ibaratnya punya sisinya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi gambaran itu yang menjadi hal yang terbaik. Jadi memang itu yang sering banget menjadi catatan ya dari diri kita. Kalau kita sering membandingkan sampai kapanpun, kita sih nggak akan beres ya. Iya. Nah kalau misalkan yang tadi, kalau misalkan kita kebandingin sama yang di atas dari kita. Yap. Nah yang tadi Coach Arif bisa keluar dari lingkaran setan itu. Ini menarik juga nih ya. Jadi ceritanya tuh ketika saya menjadi seorang trainer. Saya masih ingat banget gitu ya. Waktu itu saya dapat skala 1 sampai 5 lah anggaplah. 5 itu bagus, 1 itu jelek. Saya dapat skornya 1 dan 2. 1 dan 2. Saat ketika saya dapat skor 1 dan 2, itu ada momen di mana saya dalam persimpangan jalan, ini saya mau nerusin jadi trainer atau saya berhenti, mendingan balik lagi kerja. Jadi karyawan. Terus terang yang memotivasi saya istri saya sih, dia cuma ngomong begini.
Kamu tuh udah ngebujuk saya untuk kamu jadi trainer. Iya. Berarti saya udah iyain, kamu keluar dari kerja dengan gaji besar. Masa kamu mau nyerah di tengah jalan? Iya juga ya. Nah, dari kejadian itu, ini ingat banget saya. Ini perubahan diri saya ya. Walaupun saya temukan ya, saya cerita ini mau menunjukkan bahwa banyak orang yang menilai diri sendiri jelek atau dapat informasi jelek, tapi dia nggak mau berubah. Ada yang nganggap gue udah jelek nih, terus dia nggak mau berubah. Dia mau begitu aja terus. Malah cenderung nyalahin orang lain. Iya. Betul ya? Iya. Kalau saya memutuskan, enggak, aku harus berubah. Saya perbaiki, saya cari tahu. Saya masih ingat banget. Saya masih ingat dengan jelas. Jadi waktu itu ada total 3 trainer. 3 kalau nggak salah, 3 trainer. 3 trainer yang bareng-bareng jalan project sebareng-bareng sama saya. Yang satu dapat nilainya 4, 5. Iya. Ada satu trainer yang ini lucu malah trainernya ya. Jadi ketika ngajar dia kebanyakan pakai YouTube. Ngajar pakai YouTube. Dia buka YouTube, dia setel, di play sama dia di dalam kelas. Di YouTube-nya, bukan di download. Masih YouTube-nya. Terus dapat skornya 4 dan 5. Loh. Padahal secara kemampuan pembelajaran materi tersebut nggak ada apa-apanya dibanding saya. Saya punya kemampuan tentang materi tersebut jauh lebih tinggi daripada dia. Tetapi kelebihan dia apa? Delivery-nya. Oh, pembawa. Cara ngajarnya. Kaget dong saya. Saya yang lebih cerdas, lebih pintar secara materi, tetapi cara ngebawain saya lebih jelek dibandingkan orang itu. Berarti kesimpulannya apa? Orang melihat cara ngebawain materi. Iya. Bukan mereka ngelihat kamu betapa pinter. Tidak. Oh, bukan ngelihat seberapa nguasain materinya, tapi Dia nguasain. Karena kan gampang kan? Iya, nguasain. Tapi bukan seberapa canggih ilmunya. Oh. Menarik ya? Iya. Sejak saat itulah saya putuskan saya berubah. Yang saya ubah adalah saya tidak lagi belajar mengenai konten materi, tapi saya belajar mengenai bagaimana membawakan training. Membawakan materi tersebut. Materi apapun. 1 tahun saya ngambil train for trainer sampai 2-3 pelatihan. Cuman untuk mengubah cara saya ngebawain. Invest, bayar, mahal. Untuk saya berubah. Bayangin ya, ini yang salah satu yang membuat saya sempat ngerasa ketampar keras. Apa tuh? Ada teman saya, tadinya sempat dia terkenal duluan dibanding saya. Iya. Cara bawa materi nggak bagus. Materinya nggak bagus, tapi cara ngebawainnya bagus. Dan banyak game. Oke. Tahu nggak? Sampai satu ketika saya baru ngeh. Anak ini dulu pernah sekolah di Inggris. Paspor dia mati. Dan paspor dia mau diperpanjang. Saya kaget dong. Saya tanya, udah berapa lama mati? Dia sebut berapa puluh tahun. Kayaknya kurang lebih hampir 10 tahunan gitu. Saya kaget dong. Paspor mati. Nggak pernah keluar negeri. Berarti nggak belajar dong. Iya. Saya 1 tahun bisa 2-3 kali keluar negeri. Belajar. Berarti konten penting nggak materi? Enggak. Yang penting adalah cara ngebawa. Iya, cara ngebawa. Sejak saat itu saya punya pegangan satu. Nggak penting materi yang jago-jago. Yang penting adalah saya bisa nggak ngebawain materinya. Dengan bagus. Dari situ saya mulai belajar. Baca buku aja udah cukup. Ya. Belajar apapun cukup. Tapi cara ngebawainnya. Disitulah saya baru berkembang. Berkembang. 3 tahun saya melakukan itu. Baru skalanya dapat bagus loh. 3 tahun saya mengubah itu. Dengan berapa banyak banget saya belajar public speaking. Belajar lagi gimana bawain materi dan sebagainya. Di dalam maupun di luar negeri. Pertanyaan menarik. Orang lain mau ngubah? Enggak. Belum tentu. Dia tahu kelemahan. Ya itu urusan dia. Tapi pertanyaan lain. Yang teman saya yang tadi, saya udah kalahin? Saya udah ngalahin. Tetapi
saya menemukan ada satu orang yang sampai hari ini saya belum bisa ngalahin. Oh iya, Coach. Ada. Saya belum bisa ngalahin. Hmm, Nah, karena saya belum bisa ngalahin kan berarti kan nggak bisa, saya kan upward nih. iya, Maka saya putuskan saya harus keluar dari lingkaran setan itu. iya. Kalau enggak, saya akan problem. Oh, berarti kalau misalkan keluar dari lingkaran setan itu nggak ngebandingin sama dia Nggak. lagi? Oh. Antonius Arif adalah Antonius Arif. Saya punya kelebihan yang dimana dia nggak punya. Hmm, Gitu ya. Iya. Walaupun kondisi tertentu dia lebih ramai dibanding saya. hmm, Nggak masalah buat saya. hmm. Tapi saya punya market sendiri. Ini punya saya. Ini di saya. Saya nggak ngebandingin. Sejak saya nggak ngebandingin, saya berbebas tuh. Hmm, Dari rasa ngebanding compare. Nggak bisa. Lu mau compare sama siapapun nggak bisa. Karena ya setelah saya teliti, level saya kerja sama level dia kerja hmm, itu sudah beda. hmm, Level karir saya sama level karir dia juga beda. Karir dia mungkin nggak setinggi saya. Tetapi dia terjun di dunia training lebih duluan dibanding saya. hmm. Di waktu ketika masih kerja. Hmm. Sedangkan saya enggak. Hmm. Saya benar-benar dunia korporasi. Hmm. Dan ketika keluar kerja, ya baru-baru masuk dunia pelatihan. Hmm. Jadi ya nggak bisa saya katakan, ini bukan apple to apple. Jadinya, oh ya Iya. wajar jam terbang. Balik lagi. Jadi sebenarnya kayak kalau misalkan orang tuh nggak kok bisa dibandingin sama orang lain sebenarnya. Ya jadilah diri sendiri. Jadi gitu. diri sendiri. Dengan kelebihan diri sendiri. Hmm, Kalau nggak kita capek. Iya. Kita ngejar-ngejar apapun, percuma. Nggak akan bisa sampai seperti itu. Iya. Karena ya rezekinya juga masing-masing berbeda. Iya benar. Kalau misalkan mau ngejar, ibaratnya, gue mau nih seperti dia. Iya. Tapi kalau misalkan ngejar itu terus kayak bakal banyak yang dikorbanin Iya. gitu ya, Coach. Di satu sisi dia lebih baik pada saya. Mm-mm. Tapi di satu sisi kehidupan saya jauh lebih baik daripada keluarga dia. Mm. Daripada mereka. Hmm. Berarti lebih unggul saya dong. Iya. Dalam sisi lain. Hmm. Sisi lain mah silakan nggak apa-apa. Saya mah bahagia dengan cara ini. Oke. Jadi stop bandingin dulu sama orang lain. Iya. Ya kita ngelihat dari sudut kita, apa kelebihan kita kayak main golf aja. Jadi kalahkan diri sendiri aja. Mm. Gitu gambarannya. Wah, menarik nih teman-teman. Buat teman-teman nih yang masih suka ngebandingin diri sama orang lain, coba tulis di kolom komentar sini ya. Setelah kalian menonton video ini, pasti teman-teman tuh udah bisa ngerasa, oh iya ya, nggak sepantasnya kita ngebandingin diri ke orang lain. Karena jadilah diri sendiri dengan apa yang dimiliki sama teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni, saya mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.